kalau nanti saya yang demonstrasikan, biasanya sih ya jarang ada problem. Berbeda kan dengan teman-teman yang baru belajar itu biasanya nanti akan menemukan masalah-masalah tertentu. Nah, nanti di situ kita siapa tahu kita bisa problem solving di situ terkait problem-problem. Nah, untuk praktikum sendiri tidak selalu lancar-lancar aja. Nanti kan ada yang bermasalah di bagian-bagian tertentu dan biasanya tiap orang juga beda-beda. Ada yang dari human error ataupun dari sistem komputernya itu sendiri atau dari aplikasi. Nah, itu kenapa perlu ada demonstrasi di pertemuan ini. Mungkin saya ada sedikit paparan presentasi PPT, Pak Tio, mengenai materi hari ini sedikit, karena memang waktu nyiapkan dikit juga, Pak. Boleh. Izin share screen. Silakan. Udah muncul ya? Belum. Nah, sekarang Sudah, Pak. sudah sekarang. Sebelumnya izin menyampaikan materi mengenai georeferensi dan digitasi. Nah, sebelumnya diketahui bahwa pertemuan kali ini adalah yaitu mengenai konversi dari data analog menjadi data digital. Nah, di dalam proses tersebut setidaknya ada 2 proses yang digunakan, yaitu ada proses georeferensi dan digitasi. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya di sini saya ingin teman-teman download dulu peta RBI-nya, link file RBI. Nah, ada titip pesan juga dari Pak Sahid. Nanti teman-teman pilih RBI-nya itu yang memungkinkan untuk teman-teman lakukan survei. Karena kan nanti di beberapa pertemuan ke depan akan ada yang namanya survei ya, kalau nggak salah, Pak Tio. Ya, betul, Pak. Betul. Nah, jadi untuk peta RBI ini jangan asal pilih, karena nanti kalian kalau asal pilih ya, nanti konsekuensinya kalian survei ke daerah yang jauh. Jadi nanti silakan dipilih untuk daerah-daerah yang dekat aja. Nanti karena akan ada tugas untuk yang pertama mungkin digitasi itu sendiri ya. Nah, setelah digitasi mungkin nanti akan dilakukan survei lapangan. Nah, tapi untuk sekarang sebagai contoh aja, kalian download satu untuk peta apapun. Karena untuk demonstrasi saja, di situ sudah saya sediakan untuk RBI 1 Jawa Barat. Jadi silakan dipilih. Bentar saya share via chat mungkin biar lebih mudah. Nah, linknya sudah saya coba kasih di kolom chat. Saya kasih waktu beberapa menit mungkin ya untuk download. Terus bagi yang belum menyiapkan PC-nya, silakan disiapkan dulu. Oke, 10 menit ya, biaya, Pak Biaya. Boleh, Pak Tio. Ya, jadi 10 menit silakan rekan-rekan siapkan PC-nya, kemudian download RBI-nya. Downloadnya satu aja sebagai contoh ya, Pak Biaya. Ya, kalau boleh. Karena 1 Jawa Barat itu nanti 3 giga. Oke. Nanti keburu habis waktu. Nah, kalau 1 Jawa Barat nanti di luar mata kuliah ini aja. Nanti Iya, silakan di luar itu aja. Sekarang Kalau misalkan ada yang bermasalah, langsung aja ya. Oke, kalau ada yang bermasalah nanti boleh langsung ditanyakan ke Pak Abia. Silakan, 10 menit ya. Sekarang jam 13.12, nanti jam 13.22 rekan-rekan sudah siap dengan laptop dan file RBI-nya. Gitu ya, Pak Bia ya. Ya, betul Pak. Pak, izin bertanya. Silakan. Kalau misalkan yang dari luar Jawa Barat, gimana ya, Pak? Daerah mana ya? Dari Jakarta. Oh, Jakarta. Pak Tio, itu nanti untuk yang survei itu apakah masing-masing
atau gimana nanti mekanismenya? Tapi mungkin untuk sementara ini, untuk praktek ini, yang random dulu aja lah. Nanti terkait dengan wilayahnya ada di luar Jawa Barat, itu bisa diobrolkan lagi sama Pak Sahid atau Pak Tio untuk praktikumnya. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Ya.
sudah 10 menit ya. Silakan, Pak Ardian. Teman-teman fokus lagi ke materi. Oke. Nah, yang pertama saya ingin mengenalkan mengenai istilah-istilah yang ada di georeferensi ini sendiri. Yang pertama itu ada ground control point atau biasa disebut GCP. Kemudian ada georeferensi. Kemudian yang ketiga rektifikasi. Dan yang keempat ada registrasi. Nah, kenapa saya coba kenalkan 4 istilah ini? Karena memang istilah ini mendasar dan sering juga banyak digunakan oleh dalam materi-materi georeferensi. Nah, kenapa sih harus dicari tahu itu georeferensi apa, rektifikasi apa, registrasi apa? Karena mungkin banyak yang menganggap ketiganya sama, ada juga yang menganggap beda. Nah, saya masukkan di sini karena dari awal juga saya bingung kenapa harus ada georeferensi, rektifikasi, registrasi. Bedanya apa loh? Nah, kemudian kalau misalkan sama, kenapa harus ada perbedaan istilah? Nah, di sini akan saya coba paparkan dari kesimpulan dari definisi-definisi tersebut. Nah, barangkali teman-teman ada yang berpendapat lain dipersilahkan, karena memang ini saya juga masih coba untuk belajar mengenai istilah-istilah ini. Oke. Yang pertama itu ground control point ya. Pengertiannya sendiri, GCP itu yaitu poin yang ada di tanah atau mungkin permukaan bumi yang lokasinya sudah diketahui. Nah, bagaimana cara mengetahui lokasinya? Nah, seperti kita ketahui untuk mengukur posisi, itu kita menggunakan alat yang namanya GPS. Ya, Global Positioning System, baik yang handheld ataupun yang digunakan GCP biasanya yang lebih mahal lah. GNSS, RTK, dan sebagainya. Alat khusus survei. Nah, kemudian ada istilah kedua, georeference. Nah, georeference ini bisa didefinisikan sebagai proses untuk menyelaraskan data dengan memasukkan data koordinat ke data image. Data image yang akan kita gunakan. Nah, kemudian yang ketiga ada rektifikasi. Nah, rektifikasi ini menyelaraskan antara data raster maupun vektor ke dalam fitur yang di dalamnya sudah terreferensi oleh koordinat atau base map. Nah, di garis bawahi ya, bahwa rektifikasi dapat digunakan oleh raster maupun vektor. Nah, kemudian registrasi, nah mentransformasikan gambar dari suatu image secara geometri untuk memiliki geometri yang sama atau overlay dengan gambar yang lain. Nah, jadi lebih ke sesama image gitu. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan lagi. Nah, di sini ada beberapa metode dalam melakukan georeferensi ini sendiri. Pemberian koordinat, baik pemberian koordinat maupun di situ proses koreksi. Nah, koreksi geometri. Nah, jadi dilakukan proses koreksi geometri ini sendiri untuk memastikan bahwa gambar tersebut sudah benar referensinya. Ada 3 di sini, ada image to field survey, ada image to map, ada image to image. Nah, selanjutnya, nah untuk yang pertama itu image to field survey. Nah, penyelarasan peta prosesnya itu dilakukan dengan melakukan pengukuran di lapangan. Nah, pengukuran di lapangan ini sendiri dilakukan pada objek yang dikenal pada peta. Nah, jadi kita sebelum melakukan survei harus mencari petanya, image dari petanya, dari citra itu sendiri, objek yang dikenal. Nah, objek-objek yang terkenal di sini misalkan zebra cross kan, ini kelihatan di peta maupun nanti di dunia nyatanya. Nah, dilakukan survei di situ. Nah, untuk praktikum kita ini sendiri, kita lakukan di bagian ini. Jadi kan field survey itu menghasilkan GCP ya, ground control point. Nah, nanti untuk di RBI sendiri itu koordinatnya kita anggap itu sebagai ground control point. Kemudian ada yang kedua, image to map. Nah, saya garis bawahi juga di sini ada image to map rectification atau rektifikasi itu sendiri yang prosesnya menggunakan data awal image, kemudian ditempelkan koordinatnya terhadap peta dasar, base map.
Nah, ini kan yang kanan, yang ini, yang B ini, yang belum direktifikasi. Ini citra Landsat direktifikasi terhadap ini base map. Atau di sini kalau di US itu peta topografinya. Nah, jadi dari image ke map. Nah, ini disebutnya map, kemudian kalau citra itu disebutnya image. Jadi dari citra ke base map, nah itu disebutnya rektifikasi. Nah, kemudian yang ketiga, image to image, registrasi penyelarasan peta dari data yang sama, tentunya sesama image, tetapi dengan biasanya periode waktu yang berbeda. Misalkan di salah satu, misalkan di sini yang A ini sudah akurasinya sudah baik, ini yang tahun 82. Nah, ketika kita punya image yang baru, tahun 87, kita ingin melakukan koreksi geometri dengan jenis data yang sama, sama-sama Landsat. Nah, itu disebutnya registrasi peta. Oke. Kemudian setelah melakukan pemberian referensi-referensi tersebut, kita masuk ke digitasi. Nah, data yang tadi sudah di referensi, contohnya seperti ini. Nah, nanti RBI juga kurang lebih seperti ini ya, karena RBI yang kita gunakan juga itu peta hasil scan, peta analog. Nah, nanti kita digitalkan menjadi sebelah kanan ini. Nah, kelihatan kan? Nah, dari yang datanya sifatnya analog ini, bisa kita bilang analog ya, atau raster, karena kita tidak bisa melakukan pengolahan secara leluasa, kita digitasi menjadi seperti ini. Nah, di sini kan ada area, nah kita sebut poligon dalam vektor. Kemudian ada fitur apa lagi kira-kira yang ada dalam vektor selain poligon? Ada yang tahu? Line. Terus selain line? Poin. Ya, betul, ada poin. Nah, untuk line-nya sendiri di sini ya diwakili oleh yang warna merah ini jalan kalau nggak salah. Kemudian titik-titik ini sendiri itu bisa berupa poin direpresentasikan. Nah, jadi proses digitasi itu bagaimana kita mengkonversi dari fitur yang ada di peta analog atau peta dari kertas yang di-scan, kemudian menjadi data digital. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena kalau misalkan kita sudah memasukkan ke format digital, kita akan lebih leluasa buat proses editing, manipulasi, analisis, terus menampilkan simbologinya di sini, kayak gitu. Oke, untuk materi georeferensi dan digitasi, ada yang ditanyakan nggak? Sebelum kita masuk ke demonstrasinya. Cukup ya, kalau nggak ada, saya lanjut ke demonstrasi untuk referensi ini sendiri. Silakan disimak. Sebelumnya sudah pada install ArcGIS belum? Sudah ya? Harus sudah bisa. Kan kemarin sudah sama Pak Sahid ya, disuruh install baik QGIS maupun ArcGIS. Nah, kita coba gunakan ArcGIS yang saat ini, karena lebih banyak digunakan juga. Jadi kita pakai demonstrasinya, pakai ArcGIS. Kalau misalkan QGIS juga bisa di lain waktu. Oke, sebelumnya sudah terinstall, kemudian silakan dibuka folder tempat penyimpanan RBI-nya. Nah, untuk memasukkan foldernya bisa lewat e-data, lewat sini. Tapi kalau ingin praktis, kita bisa langsung dari folder. Nah, saya dari sini. Kebetulan yang saya ambil peta rupa bumi untuk yang wilayah Pangalengan. Jadi, dari folder ini, dengan format yang JPG ini, kita bisa lakukan drag. Masuk ke sini.
Nah, nanti akan ada peringatan unknown spatial reference. Nah, ini artinya bahwa si data RBI kita yang dimasukkan ini belum ada referensi secara spasial. Jadi seperti itu untuk proses inputnya, ataupun bisa masuk lewat data dari sini. Kemudian masuk ke folder penyimpanan RBI-nya. Nah, di sini. Jadi ada dua cara, tapi kalau saya lebih prefer ke yang di drag aja biar lebih cepat juga. Oke. Silakan sambil dicoba aja ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk melakukan georeferencing, pastikan si tools georeferencingnya juga itu aktif atau ada muncul di sini. Caranya bisa di klik kanan. Nah, saya juga belum masuk di sini. Di sini ada di bagian georeferencing itu di checklist. Nah, nanti muncul tools referensinya. Bisa diikuti nggak? Atau kecepatan? Sok silahkan, yang lain sambil mengikuti dia kecepatan silahkan bicara. Jadi biar nanti Pak Adit menyesuaikan. Jadi kalau ada problem kita diskusi di sini aja, biar lebih enak. Oke, saya kira bisa mengikuti ya. Nah, kalau sudah, di sini kan ada tampilan peta RBI, terus legenda-legendanya. Nah, langkah pertama yang dilakukan sebelum melakukan georeferensi ini, setelah tadi aktifkan tools-nya yang ada di sini, klik kanan ya. Klik kanan di toolbar yang kosong, kemudian georeferensi. Nah, kemarin kan sudah dikenalkan juga sama Pak Sahid mengenai interface dari ArcGIS ini sendiri. Nah, kalau sudah, kita pilih sistem koordinatnya dulu. Sistem koordinat sudah belajar kan ya? Nah, kita gunakan yang umum dulu, yang gunakan di sini, di tulisan layer ini. Kita klik kanan, properties. Nah, klikkan yang favorit. Biasanya untuk yang kita gunakan itu umumnya GCS dulu, Geographic Coordinate System. Jadi ada dua, ada geographic, ada projected. Bedanya adalah kalau Geographic Coordinate System, dia sistem koordinat yang merepresentasikan bumi itu sebagai masih dianggap bola gitu. Beda dengan projected coordinate system yang dimana sistem koordinatnya sudah diproyeksikan menjadi bidang datar. Tahu kan ya, proyeksi peta. Udah belajar mungkin ya, Pak Tio? Oke. Sudah, Pak, sudah. Tanya Ya, aja, tanya biar mengingatkan, biar mereka bangun. Oke. Mungkin sini ada yang tahu berapa jenis dari sistem proyeksi peta? Jenis-jenis proyeksi peta ada apa aja? Ada yang mau mengajukan diri atau nanti saya tembak? Kalau nggak ada, tembak aja, Pak. Nggak ada yang mengajukan diri? Silinder, Pak. Oke, silinder. Terus? Apa lagi? Kerucut, Pak. Oke, kerucut. Apa lagi? Yuk, yuk. Azimutal, Pak. Azimutal, Pak. Azimut. Oke, ada tiga ya, ada azimut, ada silinder, ada kerucut. Nah, bedanya tadi antara sistem koordinat yang geografik sama projected. Jadi kalau geografik koordinat sistem dia menganut sistem bahwa si bumi itu masih bola. Kemudian yang projected koordinat sistem itu si bumi itu sudah diproyeksikan menjadi bidang datar. Nah, untuk koordinat yang akan digunakan sendiri, kita pakainya WGS 84. Nah, itu lokasinya ada di sini. Geographic Coordinate System. Oke. Geographic Coordinate System. Terus di sub-nya lagi ada Word.
Nah, kita pakai yang WGS 84 yang di sini. Awas ya, jangan yang 72, 66, itu beda lagi nanti terkait dengan rangkanya. Nah, yang terbaru yang kita gunakan dan masih relevan hingga saat ini itu sistem koordinatnya yang WGS 1984, walaupun sebetulnya masih penelitian terhadap sistem koordinat ini masih jalan, cuma yang masih kita dapat gunakan yang ini, 1984. Kalau sudah, biar kita nanti ke Mungkin depannya bertanya, nggak buka-buka lagi. Mas Ya, ya. Biasanya ya. teman-teman suka ada yang bertanya, kenapa yang pakai 84? Kenapa nggak ada yang 2000-an sini? Itu misalnya. Pertanyaannya, Pak. Nah, kalau untuk itu masih bisa, masih belum, proses penelitiannya ada, tapi untuk penggunaan secara globalnya masih diteliti. Karena kalau misalkan tidak berbeda, perbedaannya tidak signifikan dengan 84, kenapa harus dipakai? Nah, jadi 1984 ini masih digunakan karena masih bisa dianggap akurat lah. Walaupun sekarang penelitian terus ya, pasti terus ada pembaruan dari tahun ke tahun, cuma ketika perbedaannya tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu berpengaruh terhadap penggunaan sistem koordinat, maka masih digunakan yang ini, PGS 1984. Risetnya masih terus jalan sampai saat ini, cuma ya perbedaannya tidak signifikan dan tidak terlalu dibutuhkan pindahan dari WGS 84 itu sendiri. Jadi seperti itu, kurang lebih. Turun. Maaf ya. Ya, yang masih relevan juga ya sampai saat ini. Nah, kalau sudah, diklik kanan, kemudian add to favorite. Jadi nanti teman-teman kalau next mau menggunakan lagi, nggak usah dibuka-buka lagi. Jadi sudah muncul di sini sama seperti saya. WGS 84. Oke, nanti muncul di sini. Kemudian klik OK. Nah, nanti skalanya muncul, kemudian degrees-nya juga muncul. Cuma masih ngaco. Kan daerah Pangalengan itu kurang lebih 107, 106. Kemudian untuk bujurnya, kemudian untuk lintangnya -6 atau -7 lah gitu. Jadi kan kalau misalkan di sini saya tunjuk, nah di pojok kanan bawah ini ada decimal degree-nya kan ya. Nah ini nggak masuk akal, berarti kan si datanya juga belum referensi. Oke, nah untuk melakukan registrasi, kita buat control point, atau mungkin tadi sudah saya sebutkan ground control point, tapi kalau di sini kita sebut control point karena dari tools-nya menyebutnya seperti itu. Kita lakukan pembuatan GCP 4 titik. Jadi, bentar. Nah, kita buat titik di pojok, kelihatan nggak kursor yang tangan ini? Kelihatan nggak Ada, teman-teman? Pak. Takutnya saya Ada, nunjuk Pak. nggak ini. Ada. Nah, kita buat titik Terlihat, di Pak. sini. Titik A, titik B, yang kanan atas, titik C atau titik 3 di sini, dan titik D itu di pojok sini. Nah, sebetulnya untuk jumlah ideal dari titik itu masih belum ada yang bisa mendefinisikan harus berapa sih, tapi pada intinya semakin banyak titik control point itu, maka akurasinya semakin baik. Nah, ibaratnya kita mau menempelkan lukisan atau kalender atau kertas pada tembok. Nah, kita kan harus membuat titik ya, atau kita harus memaku titik-titik ini pada kertas tersebut. Nah, untuk lokasi sebarannya sendiri, saya ambil 4 titik di sini, 1, 2, 3, 4 di sini. Karena kan ketika kita misalkan sebarannya acak atau titik registrasinya itu acak, maka kurang baik lah. Jadi lebih baik yang tersebar untuk mewakili wilayah-wilayah yang jauh gitu. Jadi sebetulnya bisa registrasi di tengah 4 titik, tapi tidak kurang baik lah. Jadi saya rencanakan untuk membuat titik di 4 titik ini. Oke. Nah, untuk yang pertama kita langsung buat titik yang di sini ya.
Nah, misalkan teman-teman di sini kan ada koordinat nih. Nah, di sini ada yang satuan meter, ada yang satuan decimal degree. Nah, kita yang gunakan yang DMS, degree minute second. Nah, misalkan di sini tidak jelas. Nah, kita bisa lihat di sini di bagian indeks petanya, petunjuk peta ini. Nah, di sini saya ngambil Desa Pangalengan. Kemudian untuk titik A ini kira-kira koordinatnya berapa? Kalau kita lihat dari petunjuk letak peta. Oke, silakan. Titik yang ini pojok kiri atas Pangalengan itu koordinatnya berapa? Ada yang bisa membaca? Ini baru baca ya. 7 derajat sampai berapa ya? Enggak, yang titik ini, Titik Silakan, kelihatan raise kan hand. kursornya? Raise hand, biar kelihatan. So, Oke. Kalau nggak ada saya tunjuk nih. kasih hitungan 5 Agak. Pak Bia. Kalau tidak ada di hitungan 5 silakan ditunjuk aja. Oke, siap. Ini baru baca ya. Belum ke operasional ArcGIS-nya. Oke, saya tunjuk deh ya. Rahmadani Siregar. Coba, untuk titik yang pojok kiri atas dari Desa Pangalengan ini koordinatnya berapa? 7 derajat, 7 menit, 30 detik. Bujur atau lintang? Bujur. Kenapa bujur? Udah belajar ini kan ya? Kartografi udah belum Pak Tio? Ada nggak? Sudah ada Pak. Kalau Wah, mereka nggak bisa nanti bahaya saya ini. turunin nilainya Pak. Dengan Kartografinya ngulang nih, gimana? Ya. Tadi? Rahma gimana? Ini pendidikan geografi kan atau geografi? Pendidikan Pak. Jurusannya Pak. Pendidikan. Wah, ini kan nanti ngajarin ya ke siswa. Ini basic dan harus dikuasai ya, minimal baca petanya. Ayo, Rahma, gimana? Yang lain ada yang bisa bantu? Saya Pak izin menjawab coba. Siapa ya? Fadilah Pak. Fadilah. Oke, silakan Fadilah. Jadi titik yang A untuk Pangalengan itu berada di 7 derajat, 7 menit, 30 detik lintang, garis lintang, dan 107 derajat, 30 menit, 00 detik di garis bujurnya. Lintangnya lintang utara, lintang selatan? Lintang selatan biasanya kalau Indonesia itu. Kalau Aceh, lintang utara, lintang selatan? Aceh kemungkinan lintang utara, karena dia posisinya di atas kan. Jadi batas lintang utara sama lintang selatan itu apa? Garis khatulistiwanya itu sendiri Pak. Sip. Oke, betul. Oke, kalau yang bujurnya, bujur barat, bujur timur. Yuk. Fadilah. Tadi kan sudah 107, 30 bujur, garis bujurnya. Barat atau timur? Bujur timur. Karena seluruh Indonesia berada di letaknya timur. Kalau untuk urusan ya. garis. Jadi, teman-teman, untuk titik A ini sendiri berarti ada di 107, 30 detik, 30 menit, 0 detik, bujur timur, dan 7 menit, 7 derajat, 7 menit, dan 30 detik lintang selatan. Nah, begitupun nanti teman-teman baca koordinat lainnya, B, C, D, tinggal dilihat ini perpotongan dari koordinat berapa, misalkan yang B, berarti perpotongan koordinat ini dan ini. Dan selanjutnya, itu digunakan untuk penggunaan
control point-nya. Nah, jadi yang pertama kita titik A, silakan disesuaikan dengan peta masing-masing ya. Kalau saya di sini 107.30, 00 dan 07.07.30. Kalau misalkan kebaca ya boleh langsung dari sinilah. Nah, caranya di sini klik Tools Add Control Point. Nanti kalau udah kursor kalian akan berubah jadi bentuknya plus. Kalau sudah plus berarti sudah masuk ke mode georeferencing. Kemudian di titik di garis perpotongannya silakan disesuaikan aja. Kalau di zoom lebih dalam lebih baik. Nah, saya coba di sini, klik kiri. Nah, nanti akan muncul, klik kirinya 1 kali ya. Kemudian nanti akan ada titik warna hijau beserta angkanya. Angka 1 itu berarti titik ke berapa yang kita buat. Ini titik ke 1 jadi angkanya 1. Klik kanan. Nah, di sini ada opsi input X atau Y. Nah, kita karena keterangannya di sini ada derajat detik, kita masuk yang input DMS long and lat. Silakan dimasukkan di sini. Longitude itu untuk garis bujur. 30 tadi saya. Nah, di sini apa? Awas krusial juga di sini. Sering ada yang ketukar antara east atau west. Karena kita bujur timur, maka kita pilih yang Kemudian untuk latitude kita pakai 7 derajat, 7 menit, dan 30 detik. Nah, di sini juga awas, jangan N, karena untuk Pangalengan ini sendiri ada di Lintang Selatan ya. Jadi awas ketukar ya. East, West, North, South. Kalau sudah klik OK. Nah, nanti kalau sudah selesai dia titik itu jadi warna merah. Oke, ada yang nanya? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kecepatan nggak? Iya Pak, kecepatan. Boleh diulang 1 kali lagi, Pak? Iya, Saya Pak. ulang di titik kedua aja. Ya. Oke, sekarang kita loncat ke titik kedua. Nah, titik kedua kita lokasikan titik di sini. Nah, ini kebetulan koordinatnya saya kurang jelas juga. Kalau koordinatnya jelas, balik lagi ke sini. 107, 37, 30. Nah, temukan dulu lokasinya. Terus masuk ke sini georeferencing. Di sebelah kanan peta rupa bumi itu ada control point. Ya, di sini ada beberapa tools yang dipakai yang paling kiri. Tulisannya add control point. Kemudian diklik. Nah, ketika sudah kursornya jadi tanda plus, kita klik di sini. Menurut teman-teman paling tengah lah di titik itu tuh. Kemudian klik kiri 1 kali. Kemudian klik kanan dimanapun. Nah, masukkan, pilih input DMS dan non inlet. Nah, tadi kebetulan saya sudah coba ingat-ingat juga 107, 37, 30. Is ya. Kemudian untuk latitude-nya masih sama dengan titik pertama 7, 7, 10. Nah, awas ini ketukar, ini pastikan south. Dan kemungkinan untuk wilayah lain di Pulau Jawa pun sama ya. Pemilihan east dan south-nya. Kecuali teman-teman registrasi wilayah yang misalkan di Aceh kan itu udah beda lintang ya, lintang utara. Kalau sudah, klik OK. Nah, dia hilang ya, pasti loncat. Nah, jangan khawatir itu bukan berarti salah. Nanti kita tinggal di zoom lagi aja. Caranya di sini, di petanya, klik kanan.
Kemudian zoom to layer. Nah, nanti masuk. Nah, tanda secara visual bahwa georeferensi kita berhasil itu, si petanya tetap tampil seperti ini. Kalau misalkan salah, nanti tampilan petanya bisa jadi miring, bisa jadi kebalik, ataupun jadi aneh lah. Nah, karena kita petanya masih sama posisinya kan, nah berarti bisa dibilang betul lah. Nanti untuk akurasi sendiri bisa dilihat di fitur lain. Sampai sini masih bingung nggak dengan proses pemberian titik ini? Kalau bingung apanya gitu, silakan ditanyakan spesifiknya. Pak Bia, izin masuk. Ya. Ya, jadi ini kan udah beberapa langkah ya dari tadi pertama kita input speknya ke sini, ke aplikasi, kemudian bukan ngeditasi, ngegeoreferensi. Nah, itu sampai langkah ini aja dulu. Biarkan mereka untuk mencoba sendiri dan share screen di sini. Nanti ada kesalahan atau apa, silahkan Pak Bia koreksi langsung. Gitu. Oke, sip. Saya coba 2 titik lagi ya, bentar ya. Ini udah saya selesai, nanti teman-teman ada perwakilan. Nah, kalau misalkan sudah, dari sini georeferencing, bisa update, bisa rectify, tapi untuk sementara kita update dulu. Nah, itu tandanya si proses georeferensi itu sendiri sudah selesai. Nah, peta untuk ini tuh, ketika kita masuk kursor ke peta ini, nanti di pojok bawah itu ada koordinatnya. Nah, di sini ada 107, kemudian -7. Berarti kan enggak ngaco seperti tadi. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, Mangga, untuk proses georeferencing mungkin cukup ya untuk yang simpelnya. Barangkali ada yang mau mengajukan diri. Silakan. Yang mau belajar, nanti saya tuntun kok. Ada relawan. Atau mau saya tunjuk? Kalau Ayo, ayo. bagian disuruh biasanya suka berkurang, Pak, pesertanya. Tadi 100, sekarang udah 86 tuh, Pak. Nanti udah Wah. 50 lagi, mereka masuk lagi biasanya. Ya, itu ya salah satu trik kuliah online. Saya juga sama-sama kuliah online juga, jadi tahulah ketika nggak mau ditunjuk pasti keluar sebentar. Oke, kalau nggak ada, saya coba tunjuk cewek aja dulu ya, karena biasanya kalau cowok mah suka punya rasa excited sendiri, biasanya beda dengan cewek yang kurang lah excited kalau ke aplikasi. Coba untuk yang cewek siapa ya? Helmalia Aldona. Bisa Maaf share Pak, screen? tadi ketinggalan tadi saya pakai HP Gimana? Pak. Baru sampai sini ketinggalan, belum nentuin koordinat tadi. Yang pakai laptop ada nggak? Yang lain? Nanti masuk juga ke penilaian ya, ke Patio. Ayo, ada. Riri Lestari gimana?
pakai HP juga. Iya Pak, tapi mau coba pakai masuknya Zoom-nya pakai laptop boleh? Boleh, Riri. Wah, mantap nih. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Saya kasih tahu kok nanti. Yuk, mangga, Iya Riri. Pak, Ditunggu ya. iya Pak. Iya. Tapi saya baru masukin petanya ke Arjisnya Pak. Iya, nggak Soalnya apa-apa. ketinggalan. Iya, nggak apa-apa. Dari awal saya Iya. kasih tahu. Iya. Purwanto petanya miring, berarti ada yang salah di input koordinat biasanya. Purwanto bisa share screen nggak atau sama-sama pakai HP juga? Saya pakai HP, Pak. Ini. Aduh. Berarti yang tadi ya, Riri, ditunggu buat share screen. Sebentar, sinyalnya sedang tidak bersahabat, sedang mencoba masuk. Itu Horenisa katanya raise hand, Pak. Jadi nanti di Horenisa dulu baru Riri nanti. Boleh, ke Indonesia. Nanti setelah ke Indonesia mungkin masuk ke Riri ya. Mangga di share screen dulu aja. Indonesia hari ini bukan? Ya, betul. Mangga, Indonesia share screen. Dari aktisnya doang juga nggak apa-apa sih, dari awal. Ya mah udah jago, Pak. Ketua Sintasik, Pak. Wah, mantap, mantap. Masih belajar, Bapak. Viewer. Oke. Baru titik pertama, kemudian titik keduanya gimana? Bentar, Pak. Ini agak error. Ya, siap. Mungkin Pak Tio sampai pembuatan terakhirnya sampai pembuatan data SAP-nya dulu aja. Kayaknya nggak sempat kalau sampai digit. Ya, boleh. Boleh. Jadi nanti 240 sudah sampai SHP ya, Pak ya? Ya. Untuk geser-geser sendiri bisa pakai itu ya, klik apa sih yang roll mouse di tengah itu yang buat scroll itu. Nah, itu ditekan jadi bisa tanpa mengubah Iya, kursor kita bisa move. Kebetulan saya mouse-nya lagi rusak. Oh iya, oke. Biasanya pakai viewers biar lebih ini kalau diajarin itu, Pak. Boleh, kalau ada metode lain juga boleh. Sebagai tambahan. Nah, kalau bisa biar teman-teman nggak bolak-balik layar juga. Jadi sebelum registrasi itu, tiap titik pojok itu kalian dicatat dulu koordinatnya. Baik di kertas ataupun di notepad atau dan sebagainya, dicatat aja dulu. Jadi nanti kita tinggal masukin titik 1, 2, 3, 4-nya, koordinatnya. Salah satu cara biar cepat. Kalau kalian nggak bisa menghafal, gitu, sulit. Itu Indonesia koordinatnya udah nyatat berarti. Udah, Pak. Udah di foto sebelumnya. Oke, sip. Mana tadi?
Bapak mohon maaf, izin bertanya kan ini tadi ya, jadi miring petanya. Nah, untuk Ya. mengulangi pengisi koordinatnya lagi gimana Pak? Karena tadi saya coba malah jadi titik 5. Iya, nanti saya kasih tahu ya cara menghapusnya kalau misalkan ada yang salah. Nanti saya Baik kasih Pak. tahu ya, Purwanto. Awas itu NS-nya. Is dan South. Daerah mana itu? Peta RB-nya? Daerah Serang, Pak. Oke, ini masih South ya. Kayaknya ada yang salah. Enggak, kalau loncat gini Oh, belum udah tentu benar. salah, nggak apa-apa. Nah, betul lah, kurang lebih. Oke, lanjut ke titik 3. Oh, lanjut. Lanjut ke titik 3 aja dulu. Ya. Karena kalau secara display ya masih bisa dibilang datar lah ya, walaupun nanti akurasinya kelihatan di RMS. Lanjut aja ke titik ketiga. Ya, Pak. Purwanto nggak bisa share screen atau login Zoom-nya pakai komputer bisa nggak? Biar lebih enak gitu. Kalau kasusnya langsung. Jadi mungkin untuk kedepannya buat demonstrasi SIG ini, baiknya teman-teman online-nya pakai laptop, jangan pakai HP. Karena butuh feedback juga dari teman-teman itu buat praktek. Nah, itu caranya harus pakai share screen. Kecuali kalau misalkan kuliah biasa mungkin masih bisa lah nyimak pakai HP. Tapi kalau untuk kuliah yang sifatnya praktik itu pakai PC ya, rekomendasi. Oke, sip, lanjut. Halo, tes. Ya, gimana? Tes. Ini error, Pak, argisnya. Oh iya ya kalau gitu. Jarang sih biasanya kalau error kayak gitu. Coba dibuka bagian. Nah, ini misalkan kalau misalkan ya ada yang salah, coba dibuka di sini nih. Viewing table. Sini. Ikonnya kelihatan nggak sama saya kecoret? Ini buat misalkan Purwanto juga tadi pertanyaannya. Kelihatan nggak saya coret Ironisa?
Coba di share screen lagi, Veronisa. Oke, saya izin coret-coret ya. Coba Siap, Pak, dibuka siap. tools yang ini yang saya lingkari. Ada nggak lingkarannya? Sip. Oh ya, lebih dari 0. Nggak, belum. Nah, coba yang keempat misalkan itu misalkan kesalahan dari Veronisa input data koordinat. Nah, itu bisa dihapus salah satu. Di checklist dulu aja yang 4. Yang 4 di checklist. Yang titik keempat terus di select. Coba. Titik keempatnya yang di table itu. Udah, Pak. Tadi udah Iya. langsung dihapus ya? Iya, udah saya hapus. Oh, jangan dulu. Nanti saya coba kasih tahu yang lain kliknya yang mana gitu. Oh iya, siap, Pak. Mohon maaf. Nah, coba dibuka lagi tabelnya, kita hapus yang ketiga misalkan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada titik yang salah, bisa diklik ini ya, view link table, tools yang ini. Udah saya lingkari. Udah keluar belum view link table-nya? Oke, nah misalkan ini ada titik yang ketiga ini ya. Dihapus lagi atau Misalkan gimana, Pak? stay dulu aja. Kalau tunggu instruksi saya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang salah, misalkan dalam hal ini, dalam contoh ini Harunisa misalkan titik ketiga. Nah, di sini bisa di-select. Kemudian dipilih tools yang ini. Untuk ngedelete titik yang membuat si petanya jadi kebalik kah, miring kah, dan sebagainya. Jadi kayak gitu. Sambil dicoba aja, Purwanto. Ketemu nggak? Siap, Pak. Berhasil nggak untuk itu, untuk delete-nya? Ini masih dicoba, Pak. Nah, jadi gitu cara kita lihatnya di view link table ini ketika teman-teman misalkan kasih titik-titik dan ternyata ngaco. Nah, di situ bisa diklik. Dan dihapus sesuai dengan titik mana nih yang kira-kira bikin error. Lanjut Heronisa sampai titik 4, mangga. Siap, Pak. Itu asli di situ nitikinnya. Coba dicek lagi. Di garis itu ada koordinat nggak? Mungkin yang atasnya kalau mau nitikin. Iya, Pak. Soalnya ada yang lebih biasanya, Pak. Nah, kan yang titik ketiga tuh di situ. Kalau yang garis yang bawah nggak, koordinat lintangnya nggak ada kalau nggak salah.
Nah, di situ aja. Input koordinatnya. Sudah Bapak. Nah, oke. Sip. Di saya masih belum, Oke. Kalau udah, langsung ke bagian georeferencing. Nah, kemudian di update. Rectify ya Pak. Kalau update dia memunculkan filenya tetap itu, kemudian kalau rectify dia bisa bikin file baru. Jadi silakan mau pakai yang mana juga sama aja. Nanti kalau rectify dia outputnya TIFF. Kalau misalkan update georeferencing dia tetap JPEG, tapi nanti ada file tambahan georeferensinya. Purwanta udah. Kalau yang miring berarti ada salah di input koordinatnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Atau ada yang masih bingung? Kalau nggak ada, saya lanjut ke pembuatan file ya. Oke. Saya izin share screen lagi. Oke. Udah muncul ya? Oke, kalau sudah muncul, kita rencana mau membuat file yang formatnya SHP, walaupun nanti sebetulnya untuk file format sendiri ada yang namanya geodatabase, tapi itu nanti untuk dikenalkan oleh Pak Sahid di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, untuk membuat file SHP ini, kalian pastikan dulu punya folder untuk penyimpanannya. Kalian buat folder pengerjaan atau sebagainya bebas. Nah, kalau misalkan saya di sini, di Explorer-nya ini, di data E ya. Nah, lokasinya di copy, kemudian dibuka kalian katalognya di sini. Katalognya dibuka, nanti akan muncul di interface-nya. Kalau saya simpan di bagian kanan. Kalau teman-teman bisa di bawah atau dimanapun. Muncul kan ya share screen saya? Ada, Pak. Oke. Tadi kan si lokasinya sudah di copy, kemudian saya paste di sini, di location. Nah, nanti muncul filenya di sini. Ada, kalau di sini saya file foldernya kuliah. Nah, teman-teman juga pastikan di katalognya sudah masuk ke foldernya. Ada yang bermasalah nggak sampai ke katalog ini? Kalau ada yang bermasalah langsung aja ya. Nah,
Tadi kan untuk pembuatan file vektor itu ada 3 jenis ya, ada polygon, line, sama point. Nah, kita akan buat ketiganya. Caranya bisa di foldernya masuk di katalog, kemudian di folder tempat penyimpanannya itu kita klik kanan. Kemudian pilih new. Nah, terus ke save file. Klik kanan di foldernya, kemudian masuk new, kemudian pilih di save file. Di sini kan ada beberapa jenis file ya. Nah, kita pakai yang save file. Bisa mengikuti nggak? Ada yang ketinggalan? Lanjut ya. Kalau sudah, klik yang save file. Nah, di sini namanya apa? Itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri itu apa butuhnya. Nah, di sini misalkan yang akan kita digit itu yang pertama misalkan penggunaan lahan. Nah, sesuai temanya jadi kita masukkan di sini land use atau apapun itu namanya, terserah teman-teman. Dan nama ini tidak boleh pakai spasi dan karakternya kalau tidak salah cuma 13. Kalau mau pemisah mungkin pakai underscore atau dan sebagainya. Kemudian fitur tipenya yang pertama kan kalau land use itu area ya. Fitur tipenya kita pilih yang polygon. Jadi untuk land use fitur tipenya polygon. Nah, di sini di description itu kita pilih sistem koordinat yang dipakai. Nah, kira-kira sistem koordinat yang dipakai apa menurut teman-teman? Tadi kan kita awal RBI sudah pakai itu ya. Sistem koordinatnya apa yang digunakan? WGS 84, Pak. Ya, betul. WGS 84. Nah, ketika teman-teman nanti misalkan butuh untuk menghitung area, itu sistem koordinatnya beda lagi. Tapi nanti kita pakai, untuk sekarang, pakai yang 84 dulu. Nanti untuk diubah ke sistem koordinat lain, gampang, kita tinggal lakukan transformasi ya. Untuk pertama, kita pakai WGS 84 yang sudah ada di fitur favorit. Klik OK. Nah, sisanya tidak perlu di checklist. Untuk yang M dan Z ini nggak perlu karena kita nggak butuh data yang 3 dimensi ya. Kita nggak perlu, cukup 2 dimensi. X dan Y-nya aja. Land use, polygon, kemudian WGS 84. Kalau sudah klik OK. Nah, kalau berhasil nanti di layer ini muncul land use atau polygon yang sudah dibuat. Kemudian di folder ini nanti muncul juga SHP untuk polygon. Sampai pembuatan polygon, ada yang ditanyakan nggak? Cukup ya. Nah, selanjutnya, kalau misalkan teman-teman ingin membuat line ataupun point, itu langkahnya sama aja. Sama seperti yang polygon ini. Caranya sama, diklik kanan di folder. Kemudian new, pilih save file. Nah, kita untuk garis ini misalkan kebutuhannya untuk jalan, boleh. Berarti untuk jalan tipenya apa? Polygon atau polyline atau point? Ada yang bisa jawab? Line. Polyline. Line ya, atau polyline. Fitur tipenya silakan dipilih di sini polyline. Kemudian sistem koordinatnya juga kita samakan semua dulu. Pakai yang WGS 84. Sisanya juga sama. Nah, kemudian yang terakhir kita buat point. New save file. Misalkan kita point dulu aja lah namanya. Point fitur tipenya
poin juga. Kemudian di deskripsi ada WGS 84. Kemudian klik OK. Poin, namanya, fitur tipenya juga poin, untuk koordinat WGS 84. Kemudian klik OK. Nah, sudah muncul ya, jadi kita sudah buat 3 data spasial dalam format SHP. Format SHP ini ya khasnya dari S3 lah. Dan bisa dibuka juga oleh software-software lain, misalkan di QGIS juga itu bisa. Oke, sampai pembuatan 3 jenis file vektor ini ada yang ditanyakan nggak? Saya minta 1 orang demonstrasi buat pembuatan ini. Airunisa udah, Riri tadi yang mau ini ya. Silakan di-share. Saya tertinggal banget Pak di awal baru masukin petanya tadi soalnya tadi laptopnya error jadi harus dari awal. Kalau untuk pembuatan ini sendiri nggak usah, yang georeferencing nggak usah dilakukan juga, nggak apa-apa, langsung aja. Ada yang lain? Jadi kalau georeferensi belum juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Kita langsung skip ke pembuatan file juga bisa dilakukan di situ. Yuk, siapa? Manfaatkan waktunya buat melakukan kesalahan ya, biar bisa dikoreksi juga. Daripada nanti bingung kalau salah pas lagi ngerjain sendiri. Boleh saya Pak kalau bisa. Tapi mohon Bisa. bimbingannya ya Pak. Soalnya ketinggalan. Siap. Tenang. Iya, Saya Pak. kasih. Oke, sip. Riri, sekarang katalognya dibuka dulu. Itu ada di sebelah kanan, tuh, paling kanan. Kanan layarnya tuh, ada katalog tuh. Layarnya paling kanan. Oke, sip. Di situ juga bisa. Nah, diarahin ke folder penyimpanan atau pengerjaan dari Riri di mana? Yang ini Pak. Ya, boleh dikoneksikan ke foldernya di mana tuh folder penyimpanannya. Berarti folder kosong ya Pak? Ya, udah buat belum? Belum Pak. Coba disimpan di D aja dulu. D. Nah, make new folder. Itu make new folder paling bawah. Izin coret-coret ya. Enggak di sini nih. Bolehlah kayak gitu. Nah, Parna. Oke, kalau sudah. Oke, kalau sudah klik OK. Foldernya coba. Oke, diklik ke folder lain. Ke picture dulu. Nah, baru ke yang itu lagi. Ke yang Singaparna. Oke, sip. Nah, sudah tuh. Muncul kan di katalog. Nah, sekarang klik kanan di katalog, di foldernya. New. Ada tuh Neo. Tab file. SHP file. Nah, yang pertama itu ada poligon. Misalkan land use aja. Fitur tipenya berarti poligon. Kemudian, yang dulu, oke, edit dulu.
koordinat sistemnya. Nah, silakan dipilih. Geografik, buka. Ke bawah. World. Yang paling bawah, bukan North America. Enggak, bukan. Yang World. Nah, World. Sip. Oke. Cari WGS 84. Terus klik kanan dari situ. Klik kanan. Itu favorit. Nah, jadi langsung muncul di atas. Oke. Oke. Nah, kemudian bikin yang lain. Misalkan jalan atau sungai. Gimana Pak? Step-nya masih yang tadi, dibuka di katalog. Sama kayak bikin poligon. Klik kanan di foldernya. Jalan, misalkan, berarti tipenya apa? Line, oke. GS. Oke. Terakhir misalkan titik, kasih nama poin aja. Oke, fiturnya poin, WGS. Seperti ini Pak? Ya, lanjut. Nah, mungkin itu untuk pembuatan poligon, polyline, ataupun titik. Gampang kan ya, Pri? Oke. Udah betul untuk Riri ya. Ada jalan, ada land use, ada poin. Nah, jadi untuk teman-teman yang lain juga untuk proses georeferencing. Ya, georeferencing. Oke, thank you Riri. Udah share screen ya. Jadi untuk georeferencing kurang lebih gambarnya seperti itu. Kemudian tadi juga pembuatan poligon, line dan point juga langkahnya mudah juga ya. Kita hanya menggunakan art katalog kemudian kita buat itunya, filenya. Nah, untuk selanjutnya mungkin proses digitasi akan ada di pertemuan selanjutnya ya oleh Pak Sahid. Nah, tapi nanti akan saya mungkin kalau sempat waktunya saya perlihatkan sedikit ada tambahan-tambahan mengenai georeferencing maupun pembuatan data geospasial. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu nggak terkait materi yang sekarang? Ada yang masih kebingungan lah atau gimana? Ya, gimana Mas Purwanto? Mohon maaf Pak, izin bertanya, mungkin tadi agak kelewat atau apa ya sinyal sayanya. Jadi tadi setelah georeferencing itu perlu disimpan nggak Pak? Tadi saya belum sempat menyimpannya kalau perlu disimpan. Nah, untuk menyimpan itu bisa, saya share screen ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ada Pak. Nah, tadi misalkan ada yang sudah digital georeferencing 4 titik ya. Nah, ada sebagai tambahan juga, kalau misalkan teman-teman ingin memastikan berapa sih akurasi dari hasil georeferencing ini, nah dilihat di sini, di total RMS error. RMS itu root mean square ya. Jadi kalau dalam hal-hal geometrik itu sudah biasa ketika kita melihat error itu biasanya pakai RMS, root mean square. Nah, di sini ada 6, sekian ya. Ini bilangan saintifik ya. Kalau misalkan kita terjemahkan, misalkan sebentar. Nah, di sini tadi kan saya copy ya dari sini. Calculate.
Nah, itu berapa sih akurasinya? Berarti di sini 0,00006. Berarti sudah bisa dikatakan cukup baik lah. Jadi jangan sampai ada yang lebih dari 1. Di atas 1 kan itu nggak mungkin ya. Kalau misalkan ada yang di atas 1 berarti akurasinya kurang. Diperbaiki lagi titiknya, dihapus, dikontrol ulang, dan sebagainya. Nah, jadi sebelum kalian di finishing, dipastikan dulu errornya ini kecil ya. Oke, kalau misalkan sudah kalian final 1, 2, 3, dan 4 titik, di sini georeferencing. Nah, di sini ada 2 pilihan. Ada update georeferencing, kemudian ada rectify. Silakan kalian gunakan keduanya sesuai kebutuhan. Kalau saya biasanya di update georeferencing. Nah, kalau rectify, dia juga bisa. Ininya dibiarkan default. Nah, kemudian output location ini diatur outputnya gimana. Nah, ininya biarkan gini. Nah, diatur output lokasinya. Nah, di sini formatnya yang digunakan oleh teman-teman apa nih biasanya? Kan kalau tadi Heronisa dia pakainya TIFF. Dan TIFF juga sebetulnya umum untuk pengolahan raster di GIS. Kalau sudah, bisa klik save, nanti muncul file baru. Saya coba ya. Nah, selain rectify juga bisa update georeferencing. Update aja. Dan nanti efeknya apa? Nah, ini. Kalau teman-teman update georeferencing, muncul nggak folder saya? Muncul. Nah, kalau misalkan dia update georeferencing, kan ini data awalnya ya. Nah, kalau georeferencing dia menambahkan 2 file ini. Update georeferencing dia menambahkan JGWX dan XML filenya. Kalau misalkan rectify, dia menghasilkan file ini. Format TIFF dan OVR, XML dan TFW-nya. Jadi seperti itu untuk georeferencing-nya. Jadi teman-teman mau pakai update georeferencing kah atau rectify itu tergantung kebutuhan. Kalau misalkan butuh file TIFF, bisa menggunakan yang rectify. Itu mungkin. Gimana, Purwanto? Baik Pak, sudah dipahami. Terima kasih Pak. Oke, siap. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Nah, mungkin sebagai tambahan, nanti juga teman-teman untuk misalkan file yang sudah dibuat ini vektor kan ya. Ketika kita buka atribut tabelnya, maka dia akan kosong. Ini. Dia ada kolom FID, SEP, dan ID. Nah, untuk misalkan kita membedakan land use, gimana sih cara bedakan antara sawah, penggunaan lahan permukiman, ataupun hutan, nanti kita ada main di tabel atribut. Nah, untuk tabel atribut sendiri nanti itu di minggu depan, beserta cara digitasi juga minggu depan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak terkait materi georeferencing sama pembuatan data spasial spesifiknya SAP-file. Belum ada mungkinnya nanti kalau misalkan baru muncul pertanyaan kalau udah ada tugas. Nanti untuk kalau misalkan butuh informasi lebih mengenai step-step atau cara materi tadi bisa tanya ke Pak Sahid atau mungkin ke saya, kontaknya di Patio juga ada. Mungkin dicukupkan sekian dari saya, Patio, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi. Kalau nggak ada, saya berikan lagi ke Patio. Enggak. Baik, terima kasih. Pak Dia sudah menyampaikan materi terkait georeferencing, ya kan? Bagaimana cara merubah file yang awalnya JPG menjadi punya koordinat dan bisa diolah dalam ArcGIS. Jadi baru dasar ya Pak Bia ya. Nanti besok di pertemuan selanjutnya kita belajar terkait
digitasi, kemudian terkait data atribut dan segala macam. Mudah-mudahan sebelum minggu depan kita mulai materi yang baru, rekan-rekan sudah paham sampai tahap ini dulu. Gitu ya. Jadi jangan sampai ketika minggu depan kalian tambah materi baru, tapi kalian nggak paham sampai sekarang, tahapan yang hari ini, nanti kalian ketumpuk-tumpuk materinya. Akan terlalu berat nanti ngejarnya. Ya. Nah, oleh karena itu nanti video di pertemuan kali ini akan saya save, kemudian akan saya upload di YouTube. Mudah-mudahan nanti kalian sambil berjalan 1 minggu ini mempelajari ulang. Bagaimana caranya dari awal tadi sampai akhir barusan Pak Ardia sudah menjelaskan. Jadi biar nanti di pertemuan minggu depan kalian tinggal tambah materi baru. Tidak harus mengulang materi yang ini. Mudah-mudahan seperti itu, biar gak terlalu capek ngejarnya ya. Oke, seperti itu ada yang tanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ada ya. Oke, boleh silakan di screenshot, dibantu tadi siapa Fadilah, boleh nanti share lagi di grup ya. Pak, maaf sekarang lagi pakai handphone soalnya tadi Ya. bolak-balik. Oke. Zoom soalnya. Piri atau sok piri pang screenshot dan Piri. Boleh, Pak. Ya. Boleh, Pak. Sambil nunggu dari Riri, mungkin seperti itu ya materi untuk minggu ini. Terima kasih kembali untuk Pak Abia yang sudah hadir di minggu ini. Mudah-mudahan minggu depan hadir kembali dengan Pak Syahid ya. Jadi kita akan bekerja sama bertiga atau berempat nanti dengan Pak Iman untuk materi yang selanjutnya. Mudah-mudahan rekan-rekan disehatkan semuanya. Dan alhamdulillah ya sekarang sinyal udah aman sepertinya karena sudah pulang dari tempat KKN di rumah masing-masing. Jadi minggu depan silakan standby di laptop masing-masing gitu. Jangan di HP lagi biar kita semuanya bisa belajar cepat gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Riri di itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Pak Bia.